Shalom, shalom, shalom semuanya, shalom regular. Mari kita bersama-sama dalam Pray From Home hari ini. Kita persiapkan hati kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan malam ini, hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus sesudah renungan firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
berlimpah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Yesus Tuhan, ku sembah Kau, ya Allah yang hidup. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat pertolonganmu, kasih setiamu, kasih dan kemurahanmu sungguh berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur, Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, Yesus, nama yang ajaib. Kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, we worship you, oh God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah malam ini menjadi malam di mana kami makin mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berfirman buat kami. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing satu hal, kasih Tuhan. Aku sudah menyelesaikan bagimu. Dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 dikatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di dalam perjanjian baru, apa yang ada di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 sebenarnya ada di dalam perjanjian lama. Dan ini semua sudah dinubuatkan. Yesus benar-benar manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Jadi bukan 50%. Yesus ada di bumi ini mewakili Allah, dan dia mengorbankan dirinya buat saudara. Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah disesah, Yesus sudah dipermalukan, Yesus sudah disalibkan, bahkan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dan hari ini Yesus ada di surga. Dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa Yesus ada di surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik, supaya waktu kita pulang nanti kita dapat bersama-sama dengan Yesus. Namun kita hari ini masih ada di bumi. Apa yang harus kita lakukan? Seperti dalam perjamuan kudus, seperti perjamuan malam, ketika Yesus berkata, ingatlah akan aku, ingatlah pengorbananku, ingatlah perbuatan-perbuatanku. Bagian kita adalah mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan mari kita belajar bukan hanya mengingat, tetapi mempraktekkan, membagikan kepada orang lain. Hal yang pertama kita harus lakukan untuk selalu ingat pengorbanannya. Mari ingat segala pengorbanannya, ingat segala kebaikannya. Jangan pernah sia-siakan pengorbanannya dengan menjual Yesus, dengan
mengolok-olok Yesus, dengan mencaci maki Yesus. Hari ini saya menikmati mujizat, dan setiap hari saya menikmati mujizat. Bahkan sebetulnya mujizat itu sederhana, bukan sesuatu hal yang harus spektakuler, tetapi hari ini saya masih bisa bernafas, itu mujizat. Hari ini saya masih bisa berjalan, itu pun mujizat. Jadi mari kita melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, selalu indah pada waktunya. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Dan kekasih Tuhan, jangan menyalahgunakan pengorbanannya untuk mengambil keuntungan buat diri sendiri. Hari ini kita ada oleh karena kasih karunia-Nya. Hari ini kita ada oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Dan mari kita bersyukur kalau kita masih bisa berjalan, itu karena Tuhan Yesus baik dan selalu menyatakan kebaikannya buat kita. Dan mari kita belajar bersyukur selalu. Belajar mengampuni diri sendiri dan belajar mengampuni orang lain. Sebab doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita belajar melepaskan kasih, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Dan mari kita juga belajar melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Orang yang mulai dewasa di dalam Tuhan, mulai memperhatikan orang lain, mulai menolong orang lain, mulai membantu orang lain, mulai membangun orang lain, menguatkan orang lain. Tetapi yang namanya anak-anak selalu merengek, selalu menangis, selalu mengeluh. Tetapi mulai kita bertumbuh menjadi dewasa, bersyukur, menolong orang lain, menguatkan orang lain. Ingat pengorbanannya, ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar sudah selesai, tetelestai. Dan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Kayu salib yang dibuat dari kayu kasar. Dan di musim dingin, kayu itu dibuat tentu berat, membawa air, bukan kayu yang kering. Dan yang namanya di bulan Maret, April itu perpindahan antara musim dingin ke musim semi. Dan kayu itu diperkirakan 50 kg beratnya. Bayangkan, saya mengangkat karung beras 25 kilo seperti begini, mengangkat dengan tangan begini cukup berat. Apalagi 50 kg dengan jalan yang terjal dan menanjak, itu sangat berat. Apalagi semalam-malaman dihajar, disesah, diperlakukan dengan jahat, diperlakukan dengan bengis. Punggungnya hancur, mukanya hancur, tidak makan seharian, semalaman, sejak terakhir dalam perjamuan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membayangkan pengorbanan Tuhan luar biasa. Dan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib dengan paku yang tertancap di tangan, paku yang panjangnya 20 cm, baik di tangan maupun di kaki. Sangat sakit, dan Yesus kesakitan. Yesus kesakitan supaya saudara sembuh. Dan mari kita juga belajar memahami Yesus sudah menanggung beban kita, supaya kita bisa berkepala tegak, supaya kita tidak tertunduk lagi. Dan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah dipulihkan. Dan Yesus yang sudah memulihkan kita, Yesus juga yang sudah menyediakan masa depan buat kita. Masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang. Percayalah, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Hari-hari ini saudara yang sedang terpuruk, hari-hari ini saudara yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, Tuhan Yesus sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Dan malam ini saya mau pastikan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya buat kita, agar kita tidak hidup di masa lalu, melainkan hidup dalam kasih karunia-Nya, menyongsong hari depan yang penuh harapan. Malam ini, apakah saudara menyadari Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, dan Yesus sudah menolong kita, menyembuhkan kita, yang terutama menyelamatkan kita. Biarlah anugerah keselamatan itu kita pegang, kita nikmati selama-lamanya. Malam ini kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus sebelum kita berdoa syafaat. Hamba berdoa ya Tuhan, malam ini ketika kami bersama para kasih Tuhan yang ada di rumah, yang mempersiapkan roti dan anggur atau snack dengan minuman, kami bersama-sama mengangkat roti dan mempersiapkan roti kami
snack kami mengangkatnya. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti dan memecahkannya, menyobeknya, membagikan kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah, tercabik-cabik, tersobek-sobek bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ambil cawan yang berisi anggur atau air, angkat tinggi. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, seraya berkata, "Inilah cawan penumpahan darah bagi pengampunan dosa umat manusia." Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus menyucikan saudara? Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus menguduskan saudara? Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus sudah menyembuhkan saudara? Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami berdoa, kami mengingat segala kebaikan Tuhan, kami mengingat segala pengorbanan Tuhan, dan malam ini kami mau menyadari bahwa Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kami, sudah memulihkan kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami, dan kami mau benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau berkomitmen sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari tolong kami Tuhan, untuk makin hari makin melekat, makin mendekat kepada Tuhan, dan kami makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Dan segala sakit penyakit yang kami miliki sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami, Pak Selamat, Tuhan sudah memulihkan dari stroke-nya. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang memulihkan dari kesehatannya, dari
diabetes, dan kami juga berdoa Bu Padma yang mengalami kanker sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan. Demikian pula kami juga berdoa buat Pak Frans Ngodio yang ada di Bali, Tuhan memulihkan kesehatannya, menyembuhkannya, dan biarlah Pak Frans segera keluar dari rumah sakit. Dan kami juga berdoa buat Saudari Clara dalam pemulihan operasi usus buntu. Tuhan sudah menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya. Lalu kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami usus buntu, yang sedang mengalami sakit jantung, sedang mengalami paru-paru yang rusak, yang sedang mengalami sakit di asam lambung, sakit ginjal. Kami berdoa malam ini Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan kami juga berdoa hari-hari ini yang sedang mengalami goncangan jiwa, Tuhan memulihkan jiwa mereka. Malam ini tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja, baik yang di bidang kesehatan, di bidang farmasi, di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan, serta industri-industri yang lain, termasuk pariwisata dan perkebunan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk toko mereka, untuk apotek mereka, gudang mereka, pabrik mereka. Kami berdoa termasuk dealer-dealer dan toko-toko yang mereka kelola, warung-warung yang mereka kelola, barang-barang yang mereka kelola. Dan biarlah kami berdoa menjelang Lebaran, menjelang masa puasa, biarlah toko mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kami semua menjaga protokol kesehatan, dan Tuhan benar-benar menjamah setiap kekasih Tuhan, baik karyawan maupun pengusahanya. Kami juga tak lupa berdoa buat para hamba Tuhan yang benar-benar melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka hamba-hamba-Mu yang benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka, rumah tangga mereka, bahkan segala pergumulan untuk tempat ibadah yang mereka perlukan, perizinan, pembangunannya, kebutuhan biayanya, Tuhan turut campur. Dan kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang bekerja. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak yang hari-hari ini mempersiapkan diri untuk ujian, untuk masuk perguruan tinggi negeri, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan. Dan kami juga berdoa salah satunya buat anak dari Bu Aris. Kami berdoa Tuhan biarlah cita-citanya masuk fakultas kedokteran terjawab. Dan kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke tempat pekerjaan yang baru, lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Biarlah mereka dapat beradaptasi di tempat yang baru dan dapat menjadi berkat di mana mereka berada. Kami percaya Tuhan, para tenaga medis pun sudah Tuhan perlengkapi, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dimanapun mereka bekerja, baik di rumah sakit, di puskesmas, maupun di tempat-tempat yang lain. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Wibawa Tuhan ditegakkan, baik TNI Polri benar-benar bersiaga untuk mengamankan negeri ini bersama dengan para malaikat Tuhan tentunya. Dan kami minta hikmat-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu turun buat Presiden kami Jokowi bersama para stafnya sampai di tempat-tempat yang paling ujung, paling pelosok. Dan kami berdoa buat bupati kami, buat dinas kesehatan, buat Satgas COVID-19 yang khususnya ada di Banyuwangi. Biarlah hamba-hamba-Mu ini dapat mengelola kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi wakil, menjadi pemimpin buat rakyat di Banyuwangi. Demikian pula kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di kota-kota yang lain, di desa-desa yang lain. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, wibawa, otoritas buat para pemimpin-pemimpin di kota-kota dan di desa mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang sudah bersama dengan kami dalam Pray From Home, jemaat kekasih Rob Jajak bersama keluarganya. Tuhan sudah memberkati kalian semua. Kami juga berdoa buat Miss Lydia yang ada di Jakarta, Alvincio yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Ibu Siana yang ada di Serpong, dan
para kekasih Tuhan yang lain yang bersama-sama dengan kami, berdoa bersama-sama dengan kami. Kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan, kami melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan buat kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk selalu setuju dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap tegar, mereka tetap mengandalkan Tuhan sekalipun negeri di mana mereka tinggal ada yang sedang mengalami lockdown. Terima kasih Tuhan, malam ini kami menyerahkan kehidupan kami lebih lanjut dan kami percaya waktu kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hati masuk dalam Paskah, karena Paskah artinya dilewatkan, dan biarlah Tuhan yang melewatkan segala pergumulan-pergumulan kita, karena Tuhan adalah jawaban kita. God bless you.